Inilah Biwar. Inilah sosok pemuda tanah Papua yang menjadi tokoh utama dalam lakon Matahari Papua. Ia telah menjadi yatim sejak masih berada dalam kandungan ibunya. Sebelum menghirup udara bumi, ia sudah merasakan betapa ganasnya tanah Papua. Adalah Sang Naga yang menjadi sumber utama keganasan tersebut. Sang Naga menjadi simbol keserakahan yang dengan sewenang-wenang merampas segala sumber daya tanah Papua. Sang Naga menjelma menjadi penguasa, bertindak nyaris tanpa batas. Bukan hanya yang nampak di permukaan bumi, yang ia rampas. Seluruh isi perut bumi tanah Papua pun dihisap dan disedot Sang Naga. Gunung-gunung yang hijau dikuliti, kemudian digali. Pohon-pohon di hutan dibabat habis, menimbulkan longsor dan banjir. Orang-orang tanah Papua berupaya menghadang. Mereka melawan kesewenang-wenangan Sang Naga. Mereka dengan sekuat tenaga mempertahankan wilayah yang sudah mereka diami sejak nenek moyang. Mereka menjaga adat, merawat peradaban. Dalam konteks itulah, ayah Biwar dibunuh Sang Naga. Paman-paman Biwar juga meregang nyawa oleh keberingasan Sang Naga. Sang ibu berhasil menyelamatkan diri, berlari ke tengah hutan, membawa Biwar yang masih dalam kandungan. 2 nyawa selamat dari amukan Sang Naga. Tragedi kemanusiaan di tanah Papua itulah yang dikuakkan teater koma dalam lakon Matahari Papua. Dipentaskan 3 hari berturut-turut pada Jumat sampai Minggu, 7 hingga 9 Juni 2024, di Geraha Bakti Budaya, Taman Ismail Marzuki, Tim, Jakarta Pusat. Naskah Matahari Papua ditulis oleh Nano Riantiarno. Ia meninggal dunia pada Jumat, 20 Januari 2023, pukul 6.38 WIB di Jakarta. Pentas 3 hari tersebut disutradarai oleh putranya, Rangga Riantiarno. Meski secara fisik, Nano Riantiarno sudah tiada, tapi sepanjang latihan persiapan untuk mentas, seluruh kru yang terlibat dalam produksi ini menganggap Nano Riantiarno masih ada. Kita semua, saya kira seluruh yang mengikuti ini menganggap Mas Nano masih ada. Dan karena ini naskah terakhir, dia bertekad ingin membuat lebih bagus daripada yang lalu-lalu gitu. Bermain teater itu memerlukan disiplin untuk dirinya sendiri supaya bisa tetap energi dan tetap kuat dan tetap konsisten, tetap konsentrasi. Yang penting itu konsentrasi dan toleransi. Kalau ada kata kolaborasi yang dilakukan oleh orang lain, sebetulnya teater itu adalah kerja kolaborasi. Kita nggak mau pakai kata itu karena tanpa kolaborasi itu tidak akan terjadi pertunjukan. Kalau buat Mas Nano tidak ada peran besar, tidak ada peran kecil, semua sama pentingnya. Menjadi orang yang membawa set ke panggung, kalau dia terlambat merusak semua. Mainnya sedikit, kalau dia membuat kesalahan akan terjadi. Jadi pertunjukan itu memang benar-benar sebuah pertunjukan milik bersama. Matahari Papua adalah produksi ke-230 teater koma. Sejak didirikan pada 1 Maret 1977 hingga sekarang, teater koma terus berkarya, menginspirasi masyarakat Indonesia melalui pertunjukan teater. Dalam hal ini, spirit berteater Nano Riantiarno sebagai pendiri teater koma, tentulah menjadi landasan utama kelompok teater tersebut. Sebagai generasi penerus teater koma, Rangga Riantiarno senantiasa merawat spirit itu. Jadi di sanggar kita naruh ada fotonya Pak Nano. Jadi kalau kita latihan di belakang sini ada foto Pak Nano. Nah, kalau yang pemusik sama sutradara sama teman-teman yang nggak main kan nonton dari situ, di sebelah situ ada foto Pak Nano juga. Jadi emang biar ada yang nonton. Rasanya dipelototin.
Ini kalau salah gue dimarahin gitu. Itu caranya membawa semangatnya ya? Iya. Oke. Sekali lagi, Rangga Riantiarno adalah generasi penerus teater koma. Dalam lakon Matahari Papua, Diwar adalah generasi penerus sang ayah, yang dibunuh oleh sang naga. Naga menjadi perumpamaan dari banyak hal yang menjajak kita. Harapan dari lakon ini adalah kita masing-masing berjuang agar merdeka dari naga. Setelah mendapat cerita dari ibunya, bahwa yang membunuh ayahnya adalah sang naga, Diwar bertekad untuk membalaskan dendam sang ayah. Ia pun berlatih dan terus berlatih dengan bimbingan sang dukun, yang dengan setia mempersiapkan aksi balas dendam tersebut. Dari 3 hari pertunjukan teater koma di Geraha Bakti Budaya, antusiasme penonton sangat mengesankan. Bahkan, lebih dari 1 jam setelah pertunjukan usai, penonton masih betah berkerumun di lobi Geraha Bakti Budaya. Para penonton saling berinteraksi, saling berbagi cerita. Itu salah satu kekhasan penonton teater koma. Mereka dengan leluasa menyapa para pemain yang berbaur dengan penonton di lobi usai pertunjukan. Secara alamiah, suasana yang demikian menjadi perekat, hingga kedekatan penonton dan pemain telah menjelma menjadi sebuah keluarga besar, yaitu keluarga besar teater koma. Kita tahu, dari 47 tahun perjalanan teater koma, 20 tahun lebih di antaranya, teater koma didukung penuh oleh Bakti Budaya Jarum Foundation. Kita sudah berjalan bersama-sama kurang lebih separuh dari usia teater koma, mungkin sekitar 20 tahunan lebih ya Mbak Ratna. Terima kasih, Jarum selalu mendampingi kita. Gitu, jadi saya selalu ingat obrolan dengan almarhum Mas Nano, bahwa teater koma itu kan motonya terus bergerak, tidak boleh berhenti, tidak ada titik, harus selalu koma. Dan itu juga sama dengan kita, tidak akan berhenti untuk mendukung seni pertunjukan di Indonesia, khusus untuk kelompok-kelompok yang produktif, salah satunya teater koma. Jadi Mas Rangga dan Mbak Ratna dan juga teman-teman teater koma untuk semangat terus ya, karena kita insya Allah akan terus dukung.